Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya mengajak Bapak dan Ibu dan saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 1. Jikalau saya dan saudara membaca kitab Kejadian pasal yang pertama, maka kita akan dapat mengerti bahwa Allah kita itu Allah yang penuh kuasa, tapi juga Allah yang kreatif. Itu sebabnya saya memberikan tema renungan ini adalah Allah itu kreatif dan menciptakan manusia supaya kreatif juga. Allah itu kreatif dan menciptakan manusia supaya kreatif juga. Tadi sudah saya katakan bahwa kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 1, kita tahu bahwa Allah kita Allah yang sangat berdaulat penuh atas dunia dan segala isinya ini. Allah yang punya kuasa yang dahsyat, yang luar biasa. Apa yang dikatakan itu terjadi. Itulah sebabnya dalam penciptaan, dalam Kejadian pasal 1, kita dapat menemukan paling tidak 8 kali kata berfirmanlah Allah, jadilah, dan kemudian dikatakan jadilah. Jadi dari yang tidak ada menjadi ada hanya dengan perkataannya saja. Tapi juga kreatif. Karena dikatakan di dalam ayat 1 dan 2 bahwa bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Mari kita simak bersama-sama ayat ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Buminya belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Allah itu kreatif. Dia memulai dari yang gelap. Bukan memulai dari yang belum berbentuk, dibentuk dulu. Tapi dari yang gelap. Bukan dari yang kosong terus diisi. Tapi yang gelap itu dijadikan terang. Seperti dikatakan dalam ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan kemudian jadilah terang. Maka ada petang dan ada siang. Kemudian sudah terang sekarang, tapi belum berbentuk dan juga kosong. Maka Allah kemudian membentuk dulu. Di mana bumi yang belum berbentuk dan kosong dibentuk dulu. Pertama kali yang dibentuk adalah langit. Allah berfirman, jadilah cakrawala di tengah-tengah air untuk memisahkan air dari air. Maka jadi. Sehingga ada langit. Cakrawala itu kemudian disebut langit. Kemudian yang di bawah ada air. Lalu Allah berfirman, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Yang kering disebut darat, yang air disebut laut. Sekarang sudah berbentuk, ada langit, darat, dan laut. Tapi kemudian masih kosong. Maka yang kosong itu diisi. Jadi tidak, ya sudahlah dibiarkan kosong ya. Diisi, ini kreatif ya. Darat diisi dengan tumbuh-tumbuhan. Langit diisi dengan matahari, bulan, dan bintang. Kemudian di laut, di atas bumi diisi ikan, segala macam ikan dan burung-burung di udara. Dan di bumi diisi binatang melata, binatang merayap, binatang liar, ternak, dan yang terakhir manusia. Perhatikan saudara, yang gelap dijadikan terang. Ini kreatif kan? Ya. Yang belum berbentuk menjadi bentuk, yang kosong diisi. Kemudian dalam penciptaan manusia diciptakan juga supaya kreatif. Karena dikatakan di dalam ayat 26 dan 27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut,
dan burung-burung di udara, dan atas ikan, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Jadi manusia itu diciptakan supaya kreatif karena dipercaya untuk menguasai ciptaan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini sangat penting. Apalagi di zaman huru-hara seperti sekarang ini, perang COVID di seluruh dunia. Manusia diperlukan manusia yang kreatif. Bukan hanya mengeluh dan bingung dengan situasi COVID ini, tapi perlu kreatif. Kreatif dalam dunia usaha, kreatif dalam dunia kerja, kreatif dalam dunia pelayanan, kreatif dalam dunia pendidikan, dan lain sebagainya. Dan mari kita berdoa supaya situasi seperti sekarang ini tidak mengganggu hidup kita, ekonomi kita, pelayanan kita, rohani iman kita tetap terjaga karena kreatif. Bagaimana supaya iman kita bertumbuh, bagaimana supaya kita dipakai Tuhan, bagaimana supaya bisa bekerja dengan baik, bagaimana berusaha dan tetap berhasil, dan lain-lain. Dan marilah kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita, karena Tuhan Yesus berkata dalam Wahyu pasal 17 ayat yang kelima, yang terpenting kita perlu punya akal yang mengandung hikmat supaya dapat mengatasi setiap masalah problema yang terjadi dalam kehidupan kita dengan penuh kreatif. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.